Dari apartemen Robinson, Jalan Jembatan 2 Raya nomor 2, Jakarta Utara. Inilah Viva Radio. AM Stereo 648 SSK FM Victorious Family Station. Kita dengarkan acara selanjutnya. Selamat malam, Shalom Sobat Pemenang. Jumpa kembali bersama saya Stacy dalam program The Angel di Viva Radio AM Stereo 648 dan SSK 107,9 FM Victorious Family Station. Di sesi ini kami akan menerima telepon. Anda dapat menghubungi 02166726648. Saya ulangi 02166726648 atau SMS ke 0818811079. Anda juga dapat mendengarkan kami melalui audio streaming di www.vivastation.com. Sobat Pemenang, malam ini kita akan memasuki dengan tema Identifying Your Career and Your Strength. Malam ini kita mempunyai kesempatan untuk mengundang narasumber terpercaya, yaitu dengan Bapak Jarvis. Dia adalah coaching dan mentor remaja dari perusahaan Livetalk Asia. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak, shalom. Iya Bapak, hari ini kita akan membahas Identifying Your Career and Strength ya Pak ya. Untuk memulai mungkin saya ada pertanyaan dulu deh Pak. Gini Pak, jadi kemarin itu saya mendengar dan saya juga baca sih surveinya di internet. Dengar-dengar katanya tahun 2015 ini ada 87% mahasiswa khususnya di Indonesia yang sudah salah memilih jurusan, bahkan salah memilih pekerjaan karena jurusannya tidak tepat dan mereka merasa tidak nyaman. Apakah itu Bapak juga tahu Pak? Iya, saya pernah dengar sih. Iya, nah mungkin Bapak bisa cerita ya, kan Bapak jago nih untuk mentoring dan coaching. Kira-kira apa ya Pak solusinya gitu, atau kenapa dia bisa seperti ini gitu Pak? Ya, kalau saya rasa sih hal ini bisa terjadi karena adanya mindset yang salah ya dari remaja zaman sekarang ini gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat remaja zaman sekarang ketika mereka SMA 1, mereka mikirnya, abis ini saya mau jurusan IPA atau IPS ya. Udah itu ketika mereka lulus SMA, mereka mikirnya, oke, abis ini saya mau jurusan apa nih? Lalu ketika mereka selesai dari kuliah, mereka mikirnya, oke, kalau gitu sekarang saya mau kerja apa? Nah, sangat disayangkan 87% dari remaja itu yang akhirnya adalah orang-orang yang salah memilih jurusannya tersebut. Gitu. Kenapa? Karena seharusnya mindset yang benar itu adalah kita harus berpikir mundur. Jadi kita harus tahu dulu dari awal kita mau menjadi apa, lalu kemudian baru dari sanalah kita melihat kita mau jurusan-jurusannya seperti apa. Seperti contoh misalnya, gimana kalau Bu Stacy sendiri deh? Ibu Stacy sendiri, boleh. Ibu Stacy sendiri kalau bentar nanti pengennya menjadi apa? Saya pribadi sih sekarang saya kepikiran untuk jadi psikiater sih Pak, begitu. Oh jadi psikiater ya? Nah psikiaternya itu psikiater apa? Ini harus spesifik nih dari awal. Saya sih belum tahu sih Pak ya, psikiater apa gitu. Apa mungkin psikiater anak, psikiater remaja, psikiater untuk orang dewasa? Sepertinya lebih ke remaja sih Pak saya. Oh gitu, ya oke. Nah misalnya nih kan ya, Ibu Stacy psikiater untuk remaja. Karena itu dari SMA Ibu Stacy harus masuk IPA atau IPS? IPA Pak. IPA kan, karena di dalamnya ada biologi. Betul. Lalu ketika kuliah harus jurusannya apa? Kedokteran. Kenapa kalau psikologi kan ntar ibu jadi nggak bisa jadi psikiater gitu kan? Betul. Nah dari sana nanti perlu jurusan lagi dari kedokteran baru ke psikiatris remaja gitu. Jadi dari awal itu anak harus sudah menggali dan sudah mengetahui bahwa nantinya itu dia besarnya mau jadi apa sih? Barulah dia harus membuat life planning goal-nya dan baru dia bisa memilih jalan-jalannya. Jadi bukan sambil jalan sambil mikir, tapi harus mikir dulu ujungnya gimana, baru dia harus merencanakan mulai dari sekarang. Oh, kebalik gitu ya Pak ya? Betul. Oke. Gitu, bagus juga tuh Pak. Pak, sebelum kita mulai nih, saya penasaran sebenarnya Livetalk itu apa ya Pak, Livetalk Asia ini? Oke, ya jadi saya bekerja di sebuah company yang namanya Livetalk Asia. Nah, Livetalk Asia ini adalah sebuah company yang berfokuskan pada leadership dan karakter building untuk para remaja dan dewasa muda. Oke, jadi biasa orang nanya nih, oh leadership dan karakter building ya Pak?
kalau gitu mirip dengan institusi A dong, atau mirip dengan lembaga B dong ya Pak gitu kan. Ya saya sekalian jelasin aja gitu, maksudnya bedanya kita apa sih gitu. Bedanya adalah bahwa kita menggunakan sistem full mentoring. Jadi kita ada penggalian yang secara mendalam kepada semua anak didik kita one on one, kita melihat dia, kita menggali dia, kita membuat dia merasa nyaman dengan kita, jadi dia juga bisa ada terbuka dengan kita, dan mereka bisa menghubungi kita selama 24 jam. Oh begitu Pak? Iya, dan nggak cuman anaknya juga, tapi kita juga mengurusi satu keluarganya. Jadi mungkin kayak malam-malam orang tuanya nanya, kok anak saya masih suka ngelawan saya sih? Kok anak saya masih masih malas belajar sih? Atau apa, kita siap 24 jam karena kita totalitas dalam pekerjaan kita kayak gitu. Jadi mungkin itu bedanya kita dengan beberapa institusi lainnya adalah karena kita sistemnya full mentoring. Lalu yang kedua di Live Talk Asia ini juga kita fokusnya ada 2 hal Bu. Yang pertama itu adalah tentang live calling. Nah, jadi live calling ini berbeda dengan passion dan juga berbeda dengan interest. Kayak gitu, beda dengan hobi gitu. Nah, bedanya apa? Ya, secara definisi hobi itu adalah sesuatu yang Anda suka lakukan. Kalau misalnya passion itu adalah sesuatu yang Anda nggak capek-capek untuk ngelakuin, Anda mau cari tahu terus gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin live calling, itu sesuatu yang berbeda lagi. Itu adalah sesuatu, kita percaya bahwa Tuhan menciptakan kita untuk suatu tujuan. Dan apa tujuannya itu kita harus menggali kayak gitu, dan ini lebih dari sekedar passion, dan ini lebih dari sekedar hobi. Ini adalah sebuah fulfillment yang bahwa saya memang lahir karena ini gitu, dan saya berani mati karena memang tujuan saya hidup adalah seperti ini. Dan itulah yang kita mau mencoba cari di anak remaja zaman sekarang ini gitu. Jadi yang kayak tadi saya bilang ya Bu, agar mereka tidak menjadi si 87% itu gitu. Betul, jadi betul. Dari awal itu kita sudah mencoba menggali mereka, dan ya kita coba lihat nanti seperti apa kayak gitu. Karena yang kita lihat adalah bahwa dewasa itu bukan masalah umur ya Bu. Dewasa itu masalah seberapa kamu mau mulai untuk menjadi sukses, dan seberapa kamu mau untuk serius dalam hidup kamu. Jadi kita merasa SMA itu secara kognitif mereka sudah bisa dan mereka sudah mapan untuk memikirkan hal itu. Kenapa kita tidak mulai dengan cepat gitu? Kita percaya bahwa lebih cepat lebih baik gitu ya, maksudnya betul. agar mereka juga bisa sukses di usia muda. Lalu fokus kedua adalah bahwa kita mempunyai 8 area kehidupan dalam kehidupan kita, dan mereka harus seimbang di 8 area itu. Apa ini maksudnya Bu? Maksudnya adalah, jadi kita nggak mau anak kita itu mereka hanya sukses terus tapi mereka tidak punya karakter, atau mereka tidak mempunyai nilai-nilai kebenaran dalam hidup mereka. Jadi kita merasa, saya nggak mau nih dia jadi cuman kaya, atau dia cuman jadi terkenal tapi dia nggak membawa value, dia nggak punya value, dia nggak tahu nilai kebenaran, dia tidak menjadi berkat buat teman-temannya gitu. Jadi disinilah fokus kedua kita, yaitu 8 area kehidupan. 8 area itu apa aja? Yang pertama itu adalah, paling penting adalah spiritual. Spiritual itu adalah kedekatan kita dengan Tuhan. Jadi apakah kita bersandar penuh kepada Tuhan? Apakah kita berjuang hanya untuk ego kita, atau memang karena ini untuk kemuliaan nama Tuhan? Yang kedua itu adalah tentang gambar diri. Gambar diri itu membicarakan tentang seberapa percaya diri sih kita dengan diri kita. Kita memandang diri kita itu apa sih? Kita memandang diri kita itu lemah kah? Atau kita memandang diri kita itu anak yang kuat, anak yang hebat? Dan apakah kita melihat diri kita itu sebagai orang yang pintar? Atau kita melihat diri kita sebagai orang bodoh gitu? Karena gambar diri kita itu menentukan apa yang akan kita keluarkan dari dalam diri kita. Apa yang kita tunjukkan kepada orang. Kalau orang yang merasa diri dia bodoh, dia nggak akan berani untuk ngomong ke orang-orang lain kayak gitu. Yang ketiga itu adalah tentang hubungan kalian dengan keluarga. Jadi kita di sini mempunyai sebuah prinsip bahwa anak itu bukan korban, tapi anak itu adalah solusi bagi keluarga. Jadi sebagai contoh, misalnya saya sering banget dengar anak didik saya bilang, iya, abisnya orang tua saya orangnya suka berantem sih. Habisnya mereka sibuk sih, jadi ya udahlah saya kayak gini aja gitu. Betul. Nah, ini adalah konsep dari seorang korban gitu. Jadi yang kita mau ubah adalah bahwa kamu tuh bukan korban, kamu tuh solusi. Kamu udah tahu nih kamu ada masalah. Sekarang kamu bisa ngelakuin apa buat ngebuat keluarga kamu ini menjadi harmonis lagi kayak gitu. Yang keempat itu adalah hubungan kamu dengan teman-teman kamu. Yaitu hubungan kamu dengan finansial kamu. Apakah kamu orang yang suka menghambur-hamburkan uang, atau apakah kamu bisa menyisihkan uang untuk disimpan dulu sebelum kamu menghambur-hamburkannya kayak gitu, atau misalnya apakah kamu perpuluhannya berjalan gitu. Betul Pak.
Remaja sekarang suka boros sih ya Pak ya. Ya betul. Saya juga termasuk mungkin Pak. Enggak, saya yakin enggak lah. Oke, lalu yang selanjutnya itu adalah tentang kesehatan. Itu karena banyak ya cerita dibilang katanya untuk apa punya banyak uang tapi sakit-sakitan terus gitu. Jadi kita menurut kita kesehatan juga penting gitu. Selanjutnya adalah tentang studi atau kerjaan. Bagaimana kamu tetap menuntut ilmu, bagaimana kamu tetap memperkaya wawasan kamu. Dan yang terakhir adalah tentang masa depan kamu. Seberapa kamu mengetahui 15-20 tahun lagi kamu kira-kira mau jadi seperti apa sih gitu. Karena banyak sekali anak-anak zaman sekarang juga mereka pinter nih, mereka juara 1 di sekolah. Mereka merasa mereka nilainya semuanya di atas 8 gitu. Tapi kalau ditanya, oke, kamu mau jadi apa ntar? Oh, bingung mereka. Karena mereka cuma taunya ya pelajaran saya sekarang ini kayak gitu. Jadi kita melihat di sini bahwa 8 area ini adalah harus berjalan seimbang. Gitu. Kita tidak melihat adalah bahwa oh kamu harus fokus nih di studi aja atau kamu harus yang penting kamu sehat deh gitu. Tapi 88 ini harus seimbang dan kita usahakan kepada anak-anak kita. Selain dari situ kita juga selalu menanamkan nilai-nilai kebenaran gitu, nilai-nilai kitabiah dalam kita punya pengajaran ya. Memang nilai-nilai itu digeneralisasikan agar semua kalangan itu bisa menerimanya begitu. Jadi apa yang kita dambakan dan apa yang kita rindukan itu adalah bahwa anak-anak ini akan menjadi seseorang yang akan sukses di masa depan. Dan ketika mereka sukses itu mereka mempunyai suatu nilai dan mereka mempunyai nilai kebenaran dalam hidup mereka. Jadi ya puji Tuhan tidak akan lagi ada yang korupsi, tidak akan ada lagi yang kolusi dan semuanya kayak gitu. Ibu. Amin Pak, amin. Jadi itulah visi misi dari Life Talk Asia. Wah, bagus sekali tuh Pak visi misinya. It's a fresh new look ya. Saya belum pernah dengar itu seperti itu. Nah Pak, ini kan Bapak barusan membahas tentang 8 area kehidupan ya Pak ya. Untuk orang general kan mungkin belum tahu 8 area kehidupan ini yang seimbang seperti apa gitu. Jadi mungkin ya saya sih hemat gitu misalnya. Tapi saya nggak tahu nanti spiritual saya seperti apa. Atau contohnya misalnya seperti teman saya, dia tahu future plan dia kemana, dia ingin ini dan ingin itu, dia ingin menjadi dokter dan sebagainya, tetapi dia sendiri nggak tahu saya ini orangnya gimana ya, tipenya ya seperti itu. Mungkin apakah dari Life Talk Asia sendiri ada cara untuk mengetahui ini gitu Pak? Oh, oke. Kalau ini sih yang kita namakan skema perjalanan pengenalan diri ya. Jadi yang pertama itu adalah kita ada mengadakan assessment tes minat bakat, tes personality dan juga tes 8 area kehidupan gitu. Jadi kita pertama ini adalah dari ilmu psikologi, kita akan melihat kamu itu sebenarnya memang dari lahir itu seperti apa sih? Apa sih kelebihan kamu, apa sih kekurangan kamu gitu. Nah dari sananya nanti baru akan kita lihat, oh ini orangnya seperti ini, gaya hidupnya seperti ini, gaya cara belajarnya juga seperti ini. Barulah kita akan mengadakan mentoring sesuai dengan sifat dari anaknya masing-masing tersebut gitu. Oh iya Pak, kebetulan saya kemarin lihat flyernya ya Pak ya. Ternyata Life Talk Asia itu mengadakan psychological assessment untuk Sabtu ini ya Pak ya, 24 Oktober 2015. Iya betul. Tempatnya di MCG Hayamuruk, yaitu Milan Ceramic Gallery, Jalan Hayamuruk nomor 77 Jakarta Pusat di lantai 3. Betul ya Pak ya? Iya betul. Jadi nanti di hari Sabtu ini kita bekerja sama dengan Milan Ceramic Gallery. Kita mengusung tema Good Family, Good Home, Good Family gitu. Jadi bahwa kita mengadakan tes minat bakat di sana untuk melihat bagaimana anak-anak remaja ini mempunyai sifat seperti apa, bagaimana hubungan mereka di 8 area kehidupan itu, dan juga kita dari Milan Ceramic Gallery memperlihatkan bagaimana mempunyai rumah yang bagus dan mempunyai rumah yang menyenangkan untuk tinggal gitu. Betul, karena kalau lingkungannya buruk, anaknya buruk biasanya ya Pak ya. Iya betul. Oke, sekedar info aja Sobat Pemenang, untuk jika Anda ingin tahu lebih lanjut soal psychological assessment dari Life Talk Asia dengan Milan Ceramics, Anda bisa menghubungi nomor 085-8500-922. Saya ulangi 0855-8500-922 dengan nama Ibu Rima. Bisa juga menghubungi PIN BB dari Life Talk Asia, yaitu 2 Bravo Alpha
0389 Alpha. Saya ulangi sekali lagi, 2 Bravo Alpha 0389 Alpha. Oh ya Pak, sebelum saya lupa, nanti psychological assessment-nya ini jam berapa ya Pak dimulai ya? Oh ya, kita ada 2 sesi. Yang pertama itu jam 10 sampai jam 12. Lalu ada yang jam 1 sampai jam 3. Jam 1 siang sampai jam 3 siang. Oke, berarti ada 2 sesi ya Pak. Betul. Ya? Bagus sekali Pak. Oke Pak, saya ingin tahu lebih lanjut dong soal psychological assessment ini. Apa sih yang dites Pak? Katanya ada banyak ya Pak ya? Betul, kita ada 11 tes. Banyak sekali tuh Pak. Ya mungkin untuk disimpulkan kita ada 4. Pertama kita melihat tes minat bakat, tes psikologi, lalu kita ada tes grafis, dan juga yang terakhir kita ada tes jurusan dan karir. Kayak gitu. Jadi kita menggunakan assessment seperti RMIB, DISC, MBTI, tes 8 area kehidupan, tes grafis, dan juga kita ada tes gaya kerja gitu. Jadi kita total ada 11 tes yang mencakup untuk 4 hal tersebut. Oke. Mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut Pak isi-isi tesnya gitu supaya ya kita ngerti lah nanti kita mau dites apa gitu. Wah panjang banget nih. Nggak apa-apa Pak, Ya, waktunya masih banyak. Jadi mungkin saya jelasin salah satunya aja kali ya, MBTI gitu ya. Iya boleh Pak. Oke, jadi di dalam prinsip tes MBTI ini kita melihat ada 4 indikator yang bisa dilihat dari seorang individu. Pertama, indikatornya adalah apakah anak tersebut ekstrovert atau introvert. Nanti saya jelaskan ya, saya kasih tahu indikatornya dulu semua. Yang pertama adalah apakah anaknya ekstrovert atau introvert. Yang kedua adalah apakah anaknya itu intuitif atau dia itu sensori. Yang ketiga adalah apakah anaknya itu thinking atau dia itu feeling. Dan yang terakhir adalah apakah anak tersebut anak yang perceiving atau dia itu adalah seseorang yang judging. Nah, maksudnya apa tuh? Kita mulai dari introvert and then extrovert gitu ya. Boleh Pak. Jadi ini berbicara tentang bagaimana seseorang itu dapat mengambil energi dan merasa semangat dalam hidupnya gitu. Dan ini penting sekali untuk diketahui. Kenapa? Karena banyak sekali dari orang tua yang merasa, kok anak saya nggak gaul ya, kok anak saya sukanya di rumah, cuma baca buku sendiriannya di rumah gitu. Betul. Atau ada juga yang bahkan orang tua bilang, kok anak saya nggak betah sih di rumah, kok anak saya pengennya ngobrol terus sih sama temennya, kok anak saya kalau nggak diem nggak bisa sih gitu. Nah ini sebenarnya adalah sesuatu yang kita harus ketahui, bahwa memang dari ketika mereka bayi, sebelum mereka mengenal bahasa, otak mereka itu sudah brainwired secara otomatis untuk mendapatkan 4 indikator ini gitu. Jadi memang kalau kita ngomong secara adalah Tuhan memang menciptakan kita begitu uniknya, sehingga dari sebelum kita bahkan mengenal bahasa, sebelum kita belajar bahasa, dia sudah menetapkan akan seperti apa sifat-sifat kita nantinya dari sebelum lahirnya kayak gitu. Jadi seseorang yang ekstrovert, mereka akan senang untuk ngobrol dengan orang lain. Mereka akan berasa ketika makin banyak orang makin happy. Orang udah capek-capek pulang ke rumah, taunya ada pesta di rumah, mereka senang gitu. Tapi kalau seorang introvert, ini bukan berarti introvert tidak suka dengan orang ya, tapi adalah bahwa ketika dia berbicara dengan orang, ketika dia berada dalam kerumunan, dia merasa energinya tersedot cepat habis gitu. Jadi dia nggak bisa terlalu lama untuk berada di kerumunan. Dia akan pingin, oke, saya mau pulang nih, saya mau kembali recharge gitu. Tapi bukan berarti dia antisosial. Dia adalah seseorang yang sosial juga, dan karena kita manusia adalah orang sosial ya. Cuman ini adalah bagaimana cara kita mendapatkan energi untuk hidup kita. Oke. Indikator kedua itu adalah apakah seseorang itu intuitif atau dia itu sensori. Sensori itu berbicara ketika dia mendapatkan sesuatu, apakah dia menerimanya dengan 5 indera dia, atau intuitif adalah bagaimana dia melihatnya dengan imajinasi dia. Oh, jadi kalau sensori lebih ke physical gitu ya Pak ya? Betul, seperti contoh misalnya saya kasih Ibu Stacy mawar nih, gitu kan. Kalau misalnya orang sensori itu akan melihat, wah warnanya bagus ya, waduh durinya tajam nih gitu, dan wanginya harum gitu. Itu yang akan ditangkap dari seorang yang sensori. Tapi kalau misalnya orang yang intuitif, dia akan tiba-tiba ngomong, saya jadi keinget nenek saya nih di rumah. Soalnya di rumah nenek di pekarangan juga ada mawar nih gitu. Jadi dia akan dia akan lebih menangkapnya dengan sesuatu yang imajinatif, dan dia akan meling-lingkan sebuah koneksi gitu dari ini. Bukan tentang apa yang dilihat, tetapi apa yang bisa terlihat. Kayak gitu. Lalu kita ngomongin tentang thinking dan feeling adalah bagaimana setelah proses
itu diterima, bagaimana dia mengelola proses tersebut. Apakah dia orang yang lebih mengandalkan logikanya, dia lebih mengandalkan perasaannya kayak gitu. Dan yang perlu diketahui adalah kayak gini ya, kalau orang suka bilang, oh kalau cewek lebih pakai perasaan nih, betul Pak, kalau cowok mah lebih logika gitu kan. Nah itu adalah sebuah mindset yang harus diubah. Kenapa? Karena jadinya karena sebenarnya sangat banyak laki-laki yang lebih ke feeling dan sangat banyak wanita yang lebih ke thinking. Tetapi karena society kita menganggap ya kayak ini, mereka membuatnya seperti gender based itu, mereka jadi tidak bisa menjadi diri mereka sendiri gitu. Dan mereka melawan akan hal itu kayak gitu. Jadi ya ini adalah sebuah mindset yang harus diubah sih, bahwa itu bukan masalah tentang gender, tetapi itu memang ya itu yang saya bilang, sebelum dia mengenal bahasa lah, dia seperti itu. Jadi kalau zaman sekarang kan anak muda suka ngomong nih, jangan baper dong gitu. Berarti itu salah ya Pak ya? Boleh-boleh aja ya baper ya, bawa perasaan gitu ya, Pak? Boleh aja, tapi jangan terlalu baper aja. Oke Pak, lanjut. Yang terakhir itu adalah tentang perceiving dan judging. Ini adalah tentang bagaimana kita melihat waktu gitu. Jadi mungkin bedanya kayak gini. Mungkin nih kalau misalnya nih orang Indonesia nih banyak yang perceiving. Kenapa? Karena kita terkenal dengan jam karet gitu ya. Jadi waduh. Jadi orang perceiving ini nih, dia tidak melihat waktu itu sebagai sesuatu yang penting. Tapi positifnya adalah dia lebih fleksibel. Jadi dia lebih kayak oke, kita kesini, oke gue bisa. Tiba-tiba ada perubahan ini, oke saya bisa gitu. Karena dia merasa semuanya itu fleksibel gitu. Tapi ya jeleknya adalah ini dia suka telat, dia tidak kurang mempersiapkan gitu. Berbeda dengan orang yang judging. Orang yang judging itu dia akan bisa plan gitu. Saya punya teman ya, dia itu bisa kayak gini, dia telepon saya bilang, "Jer, saya akan sampai ke tempat kamu jam 7 ya," gitu. "Oh oke," gitu. Lalu tiba-tiba dia telepon lagi, "Sorry, enggak, 6.58." Detail gitu. Sekali ya. Gitu kan. Nah ini orang-orang seperti ini yang sangat teratur dan dia sangat tepat waktu. Tapi permasalahan yang suka dihadapi adalah bahwa kalau ada perubahan dia akan stres gitu. Tapi yang perlu diingat adalah Bu, ini bukan alasan ya. Maksudnya ini adalah tendensi dari seseorang untuk melakukan sesuatu. Tetapi ini jangan dijadikan alasan kayak ntar kamu mau masuk kantor telat, bilang ya kan saya orang perceiving Bu gitu kan. Ya itu sepertinya dari pengalaman pribadi ya Pak ya. Enggak lah. Ya itu merupakan sesuatu yang harus diubah, karena ini adalah ya itu masalah niat sih kalau itu ya permasalahannya. Cuman memang ini adalah masalah tendensi kemana strength kamu dan kemana weakness kamu kayak gitu. Jadi ketika kamu sudah mengetahui weakness kamu di mana, ya kamu harus berusaha untuk memperbaiki weakness itu gitu kan. Nah dari MBTI ini itu kan baru satu-satu tuh. Nanti dari rangkaian kata-katanya tuh ada artinya lagi. Ya kayak misalnya dari NT, kalau saya misalnya NTP gitu ya, NT, orang NT itu adalah orang yang suka belajar gitu. Kalau misalnya orang SF, orang yang SP, yang sensory dan perceiving, dia adalah orang-orang yang suka adrenalin gitu. Dan dari 4 rangkaian katanya lagi ada lagi ininya. ENTP adalah seseorang yang bagaimana, ISFJ adalah seseorang yang bagaimana. Itu ada lagi Bu. Jadi memang tes-tes yang kita coba lakukan ini adalah tes yang sangat mendalam kayak gitu kan. Itu baru satu tes. Tadi kan kita ada sekali, Pak. Kita tadi ada 11 tes ya. Iya betul. Nah jadi memang kita juga sudah mempersiapkan tim-tim psikolog kita. Jadi dari 11 tes ini kita akan menggali secara dalam dan lalu kita akan rangkum gitu. Jadi nggak cuma satu referensi nih, nggak cuma kayak menurut MBTI kamu orangnya gini. Tapi kita juga melihat DISC dia gimana, RMIB dia gimana, dan dari sana ada nggak sih garis yang bisa kita tarik gitu dari sana gitu. Dan ya tim-tim psikolog ini memang sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu kayak gitu. Pak, saya mau nanya lebih lanjut nih Pak. Kan saya orangnya suka gambar Pak. Tes grafis ini apa disuruh gambar-gambar apa gimana ya Pak ya? Iya betul. Jadi tes grafis ini kita akan diminta untuk gambar, dan gambar itu kita bisa melihat bagaimana hubungan kamu dengan keluarga kamu dan bagaimana hubungan kamu dengan diri kamu sendiri kayak gitu. Ya ini kita ada indikator-indikatornya lah. Rahasia ya Pak ya. Tapi kalau nggak bisa gambar juga nggak apa-apa kan ya Pak ya? Nggak apa-apa karena ini ya secara alamiah Anda akan menggambar lah kayak gitu. Kita bukan masalah, ini anaknya gambarnya bagus, artinya sifatnya bagus. Enggak kayak gitu. Kalau gitu semua seniman bagus nih ya Pak ya. Ya puji Tuhan. Amin. Oke, untuk sobat pemenang yang baru saja join kita atau baru saja mendengarkan kita hari ini ada membahas tentang identifying your career and strength. Kita
hari ini kedatangan narasumber dari Live Talk Asia. Mereka adalah tim untuk pengembangan diri dan leadership dan coaching mentoring untuk remaja, khususnya remaja usia berapa Pak? Usia 12 sampai 22 tahun. Oh iya, untuk usia 12 sampai 22 tahun, dan hari ini kita kedatangan Bapak Jervis. Sekarang kita akan membahas, kita sudah membahas tentang live talk dan sudah membahas tentang psychological assessment yang akan diadakan Sabtu ini 24 Oktober 2015 di MCG Hayam Wuruk, yaitu Milan Ceramic Gallery di Jalan Hayam Wuruk nomor 77 Jakarta Pusat, lantai 3. Live Talk Asia bekerja sama dengan Milan Ceramics Gallery. Lalu Pak, untuk topik selanjutnya nih, saya masih banyak nih pertanyaannya Pak. Begitu nah, misalnya nih Pak, anaknya udah ngambil tes, ya kan? Karena kan psikologitis menentukan siapa dia dan karakter dia dan apa yang dia minati, bakatnya dia dan sebagainya. Lalu kalau sudah tahu tes itu, apa Pak tindak lanjutnya gitu? Kalau sudah tahu hasilnya gitu. Oke. Ya, jadi tadi kan yang saya bilang di skema pengenalan diri ya. Jadi setelah kita mengetahui bahwa oh ini saya orangnya seperti ini nih, kita seperti ini gitu. Tapi itu kan hanya sesuatu yang apa ya? Raw material lah anggapannya kayak gitu. Jadi kita harus bagaimana orang-orang ini yang raw ini kita mengasahnya menjadi sebuah batu berlian, anggapannya kayak gitu. Jadi kita mengadakan yang namanya sistem mentoring yang tadi saya bilang Bu. Kita sistemnya itu adalah 2 tahun. Kita sistem 2 tahun yang kita bagi menjadi 4 level. Nah di level pertama itu kita 4 bulan kita akan mengadakan tentang bagaimana sih perubahan mindset, bagaimana sih mempunyai nilai-nilai yang benar, bagaimana sih tadinya misalnya saya seseorang yang merasa saya mah nggak penting lah di dunia ini gitu, dan kita guide agar mereka bisa bilang enggak, kamu tuh berharga dan kamu tuh berharga di depan mata Tuhan, dan bahkan di teman-teman kamu tuh bisa jadi agen perubahan kayak gitu, dan itu semuanya di tahap pertama kita. Lalu setelah mereka mempunyai nilai dan mindset yang benar, di level kedua kita akan memperlengkapi mereka dengan kompetensi. Kita membicarakan tentang skills, tentang business skills, tentang life skills, tentang bagaimana sih cara ngobrol sama orang, bagaimana sih cara membuat bisnis baru kayak gitu. Lalu yang ketiga kita berbicara tentang bagaimana cara menjadi pemimpin untuk teman-teman di lingkungan sekitar kita gitu. Bagaimana apa yang kamu punya itu bisa kamu salurkan ke teman-teman kamu. Bagaimana kamu bisa melit teman-teman kamu gitu agar mereka juga menjadi seseorang yang menjadi berkat dalam hidupnya. Yang terakhir itu adalah tentang impact. Jadi tentang dampak apa sih yang kita bisa kasih ke dunia. Dan ini kita ngomongin di sini adalah fulfillment dari life calling. Jadi kayak saya tahu nih saya harus seperti ini dan ini cara-caranya dan ini oke saya mau gerak ke sana. Itu kita bicara di level terakhir kita di impact. Bagus sekali ya Pak, bukan hanya untuk fokus diri tapi untuk sesama juga ya Pak ya. Betul. Iya. Lalu jika anak-anak ini sudah join ke dalam program ini Pak, kira-kira Bapak boleh cerita nggak misalnya ada perubahan apa atau ada masalah apa yang bisa Bapak tangani dengan program-program ini gitu Pak? Contoh-contoh aja gitu. Oke. Yang ini saya ngomongin mungkin beberapa yang ekstrim lah ya. Misalnya ya, boleh Pak. Dari anak-anak yang dulunya dia bilang, dulu kita cuma nanya nih, hai apa kabar gitu. Dia nangis. Gitu kan. Sampai nangis Pak? Iya. Oh, okay. Terus dari itu ditanya kayak, kamu di sekolah gimana sih, kita pun punya teman, nggak, dibilang enggak, saya nggak mau, saya nggak ini, mereka juga nolak saya kok kayak gitu kan. Nah anak ini kita ubah mindsetnya, ini tentang gambar diri, kita ubah tentang gambar dirinya, kita ini sampai di terakhirnya adalah ketika dia lulus dia sudah bisa public speaking. Untuk teman-temannya di depan teman-temannya dengan pede dia gitu. Kita tanya teman-temannya juga dia menjadi seseorang yang sangat sosial kayak gitu. Lalu ada anak juga yang bilang dulu dia itu arogan gitu ya, maksudnya arogan ya, dia bilang kayak ya bagi saya sih teman-teman saya nggak penting gitu ya, saya buat saya kayak gitu, buat apa sih saya ngurusin orang lain gitu kan. Di akhir acara dia yang memprakarsakan untuk membuat kegiatan sosial buat anak-anak panti asuhan, bahkan ayahnya ulang tahun dia bacakan puisi gitu. Maksudnya ya seperti gitu kan. Tapi nah ini ketika saya cerita kayak gini nih, biasa orang bilang, oh berarti ini cuma buat anak bermasalah dong Pak? Iya benar Pak. Enggak, jadi ini juga kita ngomongin, karena kita juga ngomongin tentang sukses habit gitu kan. Jadi ada anak-anak yang bilang ke saya, bilang ya sebenarnya sih saya nggak butuh Kak,
saya juga di sini saya oke-oke aja kok gitu. Saya juga di sekolah aktif, saya ini saya apa gitu kan. Ya cuman kita percaya bahwa setiap anak itu harus punya mentor dalam hidupnya, karena dia harus mempunyai seseorang yang selalu mengajari dia kayak ayo kamu harus terus, karena biar nggak naik turun kayak gitu. Kita ada contoh misalnya seseorang anak didik kita atau ini dia pengen jadi politikus. Dia pengen jadi politikus, kita ubah mindsetnya dari dulunya sebelum dia tidur dia itu main gadget, dia ini gitu. Akhirnya sekarang membaca koran sebelum dia tidur gitu, karena dia merasa ini saya harus ngelakuin ini nih kalau saya beneran mau jadi politikus kayak gitu. Dan ada anak didik kita umur 18 tahun sudah dikontrak sebuah sekolah untuk ngajarin entrepreneurship gitu. Jadi ya program kita ini sebenarnya untuk semua orang sih. Untuk semua remaja yang merasa mereka mau menjadi seseorang yang sukses di usia muda dan mereka mau menjadi yang lebih baik lagi gitu. Wah, bagus sekali ya Pak ya. Lalu begini Pak, kalau misalnya anaknya sudah selesai program ini, apakah anaknya dilepas begitu saja Pak? Apakah atau masih di... Oke, jadi program kita pertama adalah lifetime ya. Jadi kalau misalnya memang modulnya itu kita berikan kan yang 2 tahun itu, yang dibagi menjadi 4 level. Tapi kita akan terus melihat gitu, kita akan terus melihat perkembangan kamu sampai anaknya sampai kamu meninggal gitu, gila kasarnya seperti itu gitu. Karena kita nggak mau anak-anak ini ketika mereka ikut kita, mereka semangat, udah itu 1 tahun mereka masih semangat, tapi karena di 2 tahun 3 tahun nggak punya komunitas, nggak punya apa, mereka padam lagi kayak gitu. Jadi jadi kita merasa oke, kita mau lifetime. Kalau kamu memang mau masuk kita dan kamu mau bergabung dengan kita, izinkanlah kami untuk juga membantu kamu mencapai tujuan hidup kamu gitu. Lalu itu kan cara satu gitu ya. Jadi kita tetap sebagai mentor kita 24 jam dan sampai akhir hayat kita. Wah, dedikasinya tinggi sekali ini ya. Sama yang kedua itu adalah kita membuat sebuah komunitas. Jadi kita ya, karena tertulis di 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik gitu kan. Jadi kita melihat bahwa kita tidak cukup bahwa hanya untuk merubah anaknya. Kita juga harus berbicara kepada keluarganya. Kita juga harus melihat dia itu dengan teman-temannya bagaimana gitu kan. Nah, salah satu caranya adalah kita membuat komunitas. Jadi anak-anak yang udah lulus ini nih, kita kumpulkan mereka sesuai dengan region mereka masing-masing. Kita minta mereka kayak setiap minggu kalian harus tetap berkumpul, saling menyemangati satu sama lain, saling memberikan challenge kepada satu sama lain. Dan juga kita ada juga mentornya untuk melihat kayak bagaimana sih perkembangan mereka sama di sana kayak gitu. Jadi mereka ini akan terus setiap minggunya akan ada asupan energi terus yang membuat mereka oke, saya tetap mau kayak gitu. Dan nantinya ini sebuah komunitas ini akan kita pecah menjadi ke-7 bagian. Karena kita belajar bahwa ada 7 pilar yang membentuk sebuah budaya di suatu negara. Budaya itu apa aja? Jadi pertama ada tentang government, ada pilar media, ada pilar education, ada pilar family, ada pilar arts and entertainment, ada pilar religion, dan ada pilar business. Jadi kita mengumpulkan anak-anak ini nantinya, ini sesuai dengan mereka merasa terbeban untuk mengurusi bagian mana. Kayak gitu, kayak misalnya tentang arts dan entertainment gitu. Jadi anak-anak ini karena mereka mempunyai nilai yang benar gitu, mereka nggak mau lagi mempromosikan narkoba, seks bebas kayak gitu. Jadi mereka harus mereka bekerja bersama untuk menjadi sukses di bidang arts dan entertainment, tapi di dalam arts dan entertainment itu yang diberitakan adalah hal-hal yang memberkati gitu. Atau mungkin di bidang religion itu juga ya seperti itulah. Jadi maksudnya ada mereka merasa terbebani kayak kenapa sih ini kok kayak gini? Kenapa sih itu kayak gitu? Saya mau deh ngubah gitu. Nah, kita kumpulkan mereka dan kita kelompokkan mereka gitu di komunitas kita ini. Gitu. Oke. Untuk sobat pemenang yang baru saja join atau mungkin yang udah punya pertanyaan, boleh telepon ke 021667268 atau SMS ke 0818811079. Sekali lagi 0818811079. Lalu kami ingatkan kembali bahwa Sabtu ini 24 Oktober 2015 Live Talk Asia dan Milan Ceramic
akan bekerja sama untuk membuat event yaitu psychological assessment, tes minat bakat, tes jurusan dan karir, tes 8 aspek kehidupan, dan tes grafis. Anda bisa datang ke MCG Hayamuruk, yaitu di Jalan Hayamuruk nomor 77 Jakarta Pusat di lantai 3. Anda bisa menghubungi 0855 8500 922. Sekali lagi 0855 8500 922 dengan Ibu Rima. Atau Anda bisa menghubungi PIN BB dari Live Talk Asia dengan nomor 2 Bravo Alpha 0389 Alpha. Sekali lagi 2 Bravo Alpha 0389 Alpha. Psychological assessment ini akan diadakan dari pukul 10 hingga 12 untuk sesi pertama dan pukul 1 hingga 3 untuk sesi kedua. Oke, kita kembali lagi. Untuk sobat pemenang yang baru saja join kita, malam ini kita akan membahas tema yaitu Identifying Your Career and Strength. Kita kebetulan banget nih dapat kesempatan untuk mengundang dan Bapak Jervis dari Live Talk Asia untuk hadir dan membahas tentang tema kita hari ini. Bapak Jervis ini adalah mentor dan coacher terpercaya. Jadi selama dari tadi jam pukul 6 kita sudah membahas apa sih Live Talk Asia itu, lalu kita membahas soal 8 area kehidupan yang harus seimbang, kemudian kita harus membahas apa sih life calling kita, karena kalau kita nggak tahu life calling kita, hidup kita ini buat apa gitu ya Pak ya, dan kalau misalnya kita nggak tahu hidup kita buat apa, kita nggak bisa membangun hidup kita untuk tujuan yang benar, apa itu tujuan dari Tuhan, apa itu untuk membahagiakan keluarga dan sebagainya ya Pak ya. Lalu Bapak Jervis juga sudah sharing tentang program di Live Talk Asia yang full mentoring 24 jam untuk anak-anak, dan gak cuman itu aja para sobat pemenang, tetapi mereka juga punya komunitas yang membangun. Jadi untuk anak-anak remaja zaman sekarang yang kekurangan boleh menjoin community ini. Oke, kita mendapat telepon. Halo, iya selamat malam. Dengan Ibu siapa? Dari di Kebun. Sorry Ibu, boleh sedikit lebih keras? Dari Nunki di Kebun Jeruk. Oh oke, Ibu Nuki. Ada apa ini pertanyaannya Ibu? Jadi misalnya gini nih, kasusnya anaknya udah SMA kelas 2 misalnya. Dia udah masuk jurusan IPS. Tapi ternyata waktu dia gabung ke Live Talk terus ketahuan, oh ternyata dia life callingnya bukan itu gitu, harusnya dia jurusannya IPA. Nanti gimana ya kira-kira proses mentoringnya gitu, sampai dia akhirnya balik lagi ke life callingnya. Mungkin silakan Bapak Jervis. Oke. Ya, jadi memang sangat disayangkan ya, ini juga kasus yang sangat sering terjadi sih. Kan jadi bahkan kalau yang ini kan masih SMA gitu, mereka IPS tapi salah gitu kan. Biasa juga banyak yang kayak saya udah masuk jurusan ini. Tapi saya merasa nggak ini gitu kan. Ya, yang pertama perlu dipastikan adalah apakah kamu benar, kenapa kamu mau keluar dari jurusan itu dulu pertama. Apakah jangan sampai kamu bilang, oh enggak, ini ternyata bukan life calling saya gitu. Tapi padahal kamu mikir kayak gitu karena kamu berasa kesusahan gitu di kuliahan kamu berasa kayak, aduh capek nih, susah, nggak bisa. Nggak, ini bukan life calling gue, ini bukan life calling gue itu. Maksudnya itu pertama harus dipastikan gitu kan. Dan yang kedua, kalau misalnya memang kamu ternyata udah yakin dengan life calling kamu, ya saya rasa ini udah bukan menjadi pertanyaan lagi gitu. Kalau kamu merasa ini tujuan hidup kamu, ya kamu harus melakukan suatu perubahan gitu agar kamu nggak salah gitu ya, maksudnya agar kamu mencapai tujuan yang memang Tuhan ciptakan ke kamu gitu. Ya puji Tuhan kamu masih ngetahuinnya pas SMA, bukan ketika kamu sudah berumur 60 kayak gitu, yang ketika itu gitu. Jadi ya kalau memang Tuhan sudah memberikan kamu sebuah kepekaan tentang tujuan kamu lebih SMA, ya saya sangat mengencourage bahwa kamu mencoba untuk mempulsukan hal itu. Tapi sekali lagi harus diyakinkan adalah apakah ini karena kamu mau kabur dari masalah atau kamu memang benar-benar mengetahui ini life calling kamu. Kayak gitu. Semoga cukup menjawab ya Ibu Nunki. Iya, mungkin ada pertanyaan lain Ibu? Biasanya kalau dia udah terlanjur masuk, apakah dia harus pindah jurusan?
atau nunggu dia lulus SMA gitu. Kira-kira anaknya mau mengambil jurusan apa ya Ibu? Enggak, ini yang tadi itu kan misalnya dia harusnya PS tuh, misalnya dia psikologi gitu. Pertamanya, terus tiba-tiba ternyata bukan life calling aku pinginnya jadi IT, itu kan harusnya masuknya IPA. Ya, oke. Jadi ini sih sebenarnya kasus case per case ya. Jadi pertama kita juga harus lihat dulu, kayak pertama misalnya apakah kalau misalnya di IPS tapi dia ternyata pengen masuk IT, apakah jurusan IT itu dapat menerima anak-anak IPS gitu. Kalau misalnya memang bisa, ya berarti anak itu harus tetap menjalani IPS dia, karena itu merupakan tanggung jawab dia sudah berusaha, dia sudah memilih jalan ke sana. Tetapi di lain waktu, ketika di waktu luangnya dia harus tetap berusaha untuk belajar tentang IT juga gitu. Tapi beda lain ceritanya kalau misalnya memang ternyata kayak misal psikiatris tadi si Bu Stacy gitu, dia mau psikiatris tapi dia masuk psikologi. Nah kalau kayak gitu ya mau nggak mau memang harus mengulang lagi semuanya gitu. Gitu sih. Jadi ini sih kasus case per case ya, tergantung dari bagaimana kondisi itu dan ya kita lihat kira-kira jalan terbaiknya tuh gimana. Begitu Ibu. Mungkin ada pertanyaan lain Ibu? Iya, itu. Jadi intinya dari Live Talk akan memberikan kayak mentoring yang untuk memberikan solusi terbaik gitu ya. Ya, betul. Puji Tuhan. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu. Selamat malam. Tuhan memberkati. Oke. Kita akan melanjutkan dengan topik Identifying Your Career and Strength. Kan tadi Pak Jarvis udah bilang nih di Live Talk ada modul yang untuk 4 bulan, 4 level dan sebagainya. Boleh gak sih Pak sneak peek sedikit aja modulnya itu apa gitu. Jadi kita juga gak ngerti nih kalau kita mau join tuh kita belajar apa aja sih gitu. Wah, saya sih modul ada banyak ya. Maksudnya itu karena kan 4 bulan gitu. Masa saya ceritakan 4 bulan di dalam waktu yang tidak panjang ini. Tapi mungkin kalau misalnya saya bisa rangkum ada beberapa yang saya ingat ya. Misalnya pertama adalah tentang choices in life. Bagaimana kita tuh harus memilih sebuah pilihan bukan yang mudah dan bukan yang menyenangkan, tetapi yang berguna untuk masa depan kita. Jadi kalau misalnya pilih main atau belajar ya kita harus tahu kita mau pilih yang mana gitu kan. Yang kedua adalah tentang perbedaan job dan career. Dimana kita lihat job itu adalah kamu bekerja karena uang, tapi career kamu bekerja karena itu merupakan passion kamu dan kamu merasa tergerak dan terbeban untuk hal itu. Yang ketiga adalah tentang fearless, bagaimana kamu mempunyai rasa ketakutan dan bagaimana cara kamu menanggulangi rasa takut itu. Keempat adalah tentang success habit. Jadi ketika kamu sudah mengetahui tujuan kamu mau menjadi seperti apa, kamu harus punya rencana-rencana dan kamu harus punya kebiasaan-kebiasaan untuk menghidupkan dari tujuan tersebut kayak gitu. Kayak misalnya tadi salah satu mentee kita dia mau jadi politikus, dia harus punya kebiasaan untuk membaca koran dan gitu. Lalu di Healthy Family kita mengajarkan bagaimana seseorang itu adalah solusi bagi keluarganya dan bukan korban. Yang terakhir adalah Success Love Journey. Di sini adalah kita juga melihat anak-anak itu mereka pacaran buat apa sih? Memang karena mau karena yang menurut kita pacaran itu harus adalah tujuannya untuk menikah. Betul. Jadi bukan cuma main-main kayak gitu, bukan cuma kayak asal ya kayak gitulah, kamu tahu sendiri gimana. Jadi kita mengajarkan value-value itu. Salah 6 dari beberapa modul yang bisa saya share di malam hari ini. Terima kasih ya Pak. Pak, ini saya ada pertanyaan. Kan dari tadi kita membahas tentang pengubahan atau pengimprovan dari remaja itu sendiri, keinginan remaja itu untuk berubah dan demi remaja itu sendiri. Kan banyak juga nih para pendengar-pendengar kami yang merupakan orang tua daripada anak-anak dan remaja ini gitu. Oke. Nah mungkin ada beberapa pertanyaan gitu Pak. Apa sih yang bisa dilakukan oleh orang tuanya untuk anak-anak mereka? Karena saya punya kasus seperti ini Pak. Anak ini sudah mengetahui life calling mereka, yaitu life calling dia yaitu untuk sekolah perhotelan karena dia ingin memanage sebuah hotel dan dia suka memasak seperti itu. Lalu kemudian tapi yang disayangkan adalah orang tuanya melarang dia untuk mengambil itu karena di pandangan orang tuanya itu bukan sesuai dengan apa yang orang tuanya sudah harapkan seperti itu dan disuruh mengambil bisnis dan sebagainya. Menurut Bapak gimana cara untuk menanggulangi masalah ini dan kenapa bisa ini terjadi begitu seringnya gitu Pak? Ya oke. Jadi mungkin
masalah ini terjadi karena perbedaan dari gen X dengan gen Y kayak gitu ya. Enggak sih, sebenarnya ada banyak faktor. Mungkin yang pertama adalah bahwa orang tua itu kadang suka tidak percaya dengan anaknya. Dia merasa kayak, bener gak sih ini, jangan-jangan cuma ikutan teman-temannya, jangan-jangan cuma lagi panas-panas aja nih makanya dia mau kayak gitu. Jadi memang hal itu juga sering terjadi gitu. Kita bisa lihat anak-anak, mereka bilang, oh Pak, Mah aku mau jadi ini, tahun depan dia ada ini, dia bilang Pak mau jadi ini. Ya itu kan orang tua juga jadi tidak percaya dengan begitu kan. Makanya benar-benar harus digali dan harus benar-benar harus ditelusuri benar apakah itu life calling kita atau enggak gitu kan. Lalu yang kedua itu adalah bahwa jangan sampai bahwa apa yang jadi anaknya itu adalah imprint dari orang tuanya. Ini juga ini masalahnya mungkin agak berbeda ya. Ini adalah kita melihat anak nih, mereka cuma bilang, oh saya mah ntar lanjutin aja di papa saya gimana, ini gini saya mah biarin aja lah, life is simple gitu kan. Ya itu kita melihatnya adalah pertama, kita nggak bilang mengikuti jejak orang tua itu salah ya, tetapi kamu harus tahu adalah apakah itu beban yang ditaruh kepada Tuhan kepada kamu dan apakah itu life calling kamu atau bukan kayak gitu. Dan kalau misalnya dari orang tua sendiri, ya mereka harus mengerti tentang niatnya anak itu apa gitu. Karena perbedaan gen X dengan gen Y itu adalah di gen Y ini kita melihat semuanya tentang spesialisasi gitu kan. Kita bisa lihat zaman sekarang ini S1 itu menjadi sebuah keharusan, udah bukan lagi sebuah privilege gitu. Jadi yang dibicarakan ini adalah tentang kompetisi gitu. Jadi kita melihat bahwa karena sudah semua orang sudah spesialisasi, yang kita lakukan adalah kompetisi dari kompetensi. Saya ulang, kompetisi dari kompetensi gitu kan. Pak. Jadi jangan sampai misalnya dia disuruh belajar IT gitu karena orang tua bilang oke, sekarang IT itu oke banget, tapi dia nggak ada minat dan dia nggak punya passion di bidang IT-nya gitu. Nantinya dia akan kalah dengan teman-temannya yang passion di bidang IT. Jadi gitu, karena kan yang lain masih belajar, masih mau update, dianya ya udahlah yang penting lulus atau yang penting gimana kayak gitu, dan akhirnya di marketplace-nya itu mereka akan kalah gitu. Jadi kita sangat mensupport bagi anak-anak yang mengikuti passion dan life calling dia gitu sih. Oke, sobat pemenang, kita baru saja menerima pertanyaan, apa tujuan dan prospek kedepannya untuk komunitas ini? Lalu apakah komunitas ini dibatasi usia untuk bergabung? Dan apa solusinya dengan kehidupan yang sedang terpuruk dan dibuang oleh keluarga? Mungkin Bapak Jervis bisa jawab satu-satu ya. Oke. Yang pertama adalah apa tujuan dan prospek kedepannya untuk komunitas ini. Oke, jadi komunitas ini kan tadi yang masuk itu adalah orang-orang yang sudah lulus dari program kami. Tapi kita tidak menutup seperti itu sih. Kita juga kalau misalnya ada teman-teman yang merasa pengen tahu ini gimana sih, dalamnya orangnya kayak gimana sih, saya juga pengen dong ikutan terberkati, yaitu silakan masuk ke dalam komunitas ini. Dan tujuan dari kedepannya adalah dari yang 7 pilar yang tadi saya bilang itu, bahwa komunitas ini akan menjadi sebuah komunitas yang melahirkan agen-agen perubahan di dalam hidup mereka, dan mereka akan menjadi seseorang yang sukses di hidup mereka dan memberikan nilai-nilai kebenaran juga dalam dunia ini kayak gitu. Lalu yang kedua, apakah dibatasi usia untuk bergabung dengan komunitas ini? Ya kalau dibilang dibatasi sih sebenarnya kita terbuka, tapi memang kita difokuskan kepada anak-anak berumur 12 sampai 22 tahun gitu. Tapi kalau misalnya kamu ternyata udah lebih dari 22 atau kurang dari 12 dan kamu merasa saya butuh nih komunitas seperti ini, saya pengen tahu dan saya merasa saya mau berubah kayak gitu, ya silakan terbuka aja dengan kita, dan kita bisa, dan mungkin kita akan bisa membuat komunitas dengan untuk kebutuhan itu juga kita bisa lihat nantinya kayak gitu. Dengan saya kita terbuka, tapi memang kita terfokus untuk dari 12 sampai 22. Yang terakhir, apa solusinya dengan kehidupan yang sedang terpuruk dan dibuang oleh keluarga? Oke. Kalau misalnya ini masalah cukup spesifik sih ya, maksudnya. Betul. Jadi pertama yang kita harus lakukan adalah penggalian dulu. Jadi kita mungkin Pak Anthony Stephen kita harus bertemu dan kita mungkin kita bisa berbicara, kita bisa ngobrol gitu, karena kita harus menggali ini. Kenapa kamu merasa kamu terpuruk? Kenapa kamu merasa kamu tuh dibuang oleh keluarga? Apa sih yang terjadi di keluarga kamu? Dan atau mungkin kamu merasa ya ini misalnya ini banyak faktor lah kayak gitu. Apa mungkin kamu merasanya kayak kok mereka lebih sayang orang tua saya, lebih sayang koko cici saya sih dibanding saya, dan ini case by case sih, dan ini sangat tailor made gitu. Jadi mungkin Pak Anthony Stephen untuk menjawab ini kita harus bertemu
mungkin bisa mungkin bisa bertanya kepada Ibu Rima tadi dengan nomornya berapa? Sorry. 0855-850-0922. Sekali lagi 0855-850-0922 dengan Ibu Rima dari Live Talk Asia. Ya, begitu Pak Steven. Semoga membantu dan semoga memberkati. Semoga tadi Bapak Jarvis sudah membantu Pak Anthony Steven. Mungkin Pak Anthony juga pengen tahu nih, apa sih yang terjadi dalam diri saya, kepribadian saya seperti apa, kenapa mungkin saya nggak belong di keluarga atau merasa dibuang, kenapa saya nggak bisa merasa cocok, mungkin seperti itu ya. Mungkin Pak Anthony Steven bisa datang Sabtu ini ke psychological assessment, karena ini bukan juga cuman minat bakat jurusan dan karir, tapi juga mengidentifikan family Anda seperti apa, kepribadian Anda itu seperti apa. Oh ya, mungkin saya perlu ingetin, jadi di hari Sabtu ini, kita kan memang Sabtu ini kita tentang assessment-nya, tetapi di minggu depannya setelah keluar hasilnya, kita akan ada konsultasi pribadi dengan psikolog kita. Gitu. Jadi dari hasilnya itu, Bapak akan dapat kesempatan untuk berkonsultasi secara pribadi dengan psikolog kita, dan kita akan membantu semampu kita untuk mengatasi solusi-solusi. Itu memberikan solusi kepada masalah Bapak. Oke. Untuk peringatan terakhir, kita akan mengadakan Live Talk Asia mengadakan psychological assessment bersama dengan Milan Ceramics, yaitu tanggal 24 Oktober 2015 Sabtu ini jam 10 jam 12 dan juga jam 1 hingga jam 3. Kita bagi menjadi 2 sesi. Tempatnya di MCG Hayamuruk, Jalan Hayamuruk nomor 77 Jakarta Pusat di lantai 3. Untuk bertanya lebih lanjut tentang psychological assessment atau mungkin tentang Live Talk Asia sendiri, Anda bisa menghubungi Ibu Rima di nomor telepon 0855 8500922. Sekali lagi 0855 8500922. Atau juga bisa menghubungi lewat BlackBerry yaitu PIN BB 2 Bravo Alpha 0389 Alpha. 2 Bravo Alpha 0389 Alpha. Dan untuk yang memiliki akun sosial media Instagram, Anda bisa membuka Instagram mereka yaitu Live Talk Asia, karena di dalam Instagram ini Anda bisa melihat proses-proses program mereka, training-training yang mereka lakukan, dan bukan hanya itu saja, mereka akan membagikan tips dan artikel-artikel yang berguna untuk kehidupan Anda sehari-harinya. Itu tips-tips ini akan berputar di sekitar 8 area kehidupan tersebut. Dan sepertinya waktu kita sudah untuk berbicara dengan Pak Jarvis sayangnya sudah habis. Jadi kami mau mengucapkan terima kasih dulu untuk Bapak Jarvis dari Live Talk Asia. Lalu kami juga mengucapkan terima kasih untuk para pendengar, dan kami mengucapkan selamat malam untuk para sobat pemenang. Tuhan memberkati.